사는 게 죽을 만큼 힘들면 도망이 제일 편하거든. It's okay to not be okay. Hey guys, welcome to my channel, Claire and Hayes. So, hari ini aku memenuhi request kalian yang sedang kemarin tuh minta aku untuk ngebahas tentang, bukan review ya, tapi lebih tepatnya kayak life lesson, mental health, apa yang bisa kita pelajari dari drama Korea, It's Okay to Not Be Okay. Nah, jadi sekilas tentang drakor It's Okay to Not Be Okay, intinya adalah bercerita tentang seorang perempuan namanya Ko Moon Young yang menderita ASPD atau Antisocial Personality Disorder. Ibunya dia pun seperti itu gitu. Jadi dia dididik sama ibu yang let's say psychopath gitu ya. Sehingga akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang kurang bisa memahami emosinya sendiri. Mungkin juga karena itu bersifat genetik. And then ada Moon Gang Tae. Nah, Moon Gang Tae ini dia laki-laki yang mempunyai kakak namanya Moon Sang Tae, di mana kakaknya ini autis dan dia seumur hidup dari kecil itu benar-benar merawat kakaknya. Nah, dia ini seorang perawat di rumah sakit jiwa. Nah, intinya akhirnya mereka ketemu gitulah. Nah, mereka bertiga ini punya banyak masa lalu kelam ya, istilahnya pain in the past life gitu, in the past yang belum bisa mereka hadapi dan belum bisa mereka confront. Intinya mamanya Moon Gang Tae sama Sang Tae ini meninggal tanpa penyebab yang jelas, kayak nggak tahu siapa yang ngebunuh atau mati dibunuh. Sedangkan si Ko Moon Young ini ibunya tuh jahat banget sampai papanya sendiri tuh ngebunuh ibunya dan papanya pun masuk ke rumah sakit jiwa mau ngebunuh dia juga waktu itu. Aduh, pokoknya rumit banget dan kompleks banget. Nah, berkisah tentang emotional healing yang dilalui atau dialami oleh ketiga karakter ini. Nah, dimana di luar tiga karakter ini ada banyak juga kisah-kisah lain yang terjadi gitu loh. Latar belakangnya kan di rumah sakit jiwa nih. There are a lot of things that we can learn from the story. So, menurut aku ini adalah drama Korea yang emang masterpiece banget karena beda dari drakor lain gitu ya. Padahal aku baru nonton 2 drakor doang. 3 kayak base-nya, foundation-nya itu adalah tentang mental health gitu. Jadi dia nggak bercerita tentang keuuan atau keunyuan yang cinta-cintaan banget gitu, enggak. Tapi benar-benar mengisahkan, menggambarkan sisi manusia yang jarang diangkat gitu loh. Ini mengisahkan tentang perjalanan orang-orang melalui emotional healing atas trauma-trauma yang mereka alami. Jadi nggak cuma tentang cinta-cintaan doang, tapi juga about pain in life and how we must deal with it. Kayak nggak se-extreme Joker. Oh iya, sebelumnya aku pengen bilang dulu buat kalian yang nonton video ini, make sure kalian emang udah nonton si It's Okay to Not Be Okay ini dari awal, bahkan kalau bisa sampai akhir gitu, karena pasti aku akan ngebahas life lessonnya ya menurut plotnya gitu, menurut ceritanya gitu. So anyway, nggak usah lama-lama, langsung aja ini dia life lesson mental health yang bisa kita pelajari dari drakor It's Okay to Not Be Okay. Yang pertama yaitu don't judge the book from its cover. Pasti ini kalian sering banget denger kan? Intinya adalah jangan kita menilai seseorang hanya karena penampilan atau penampakannya mereka gitu. Apalagi kalau baru pertama kali ketemu. I know first impression itu emang penting. Cuman dari kisah ini tuh coba deh kita lihat. Ini buat kalian yang udah nonton ya. Misal si Gang Tae nih. Si Gang Tae tuh dia bener-bener cuek banget. Dia kayak dingin gitu. Dia bener-bener menahan banget perasaannya. Sedangkan Moon Young kayak dia tuh sadis banget gitu kan. Kayak bener-bener reaktif banget. Tiba-tiba tuh nggak bisa nahan emosi, nggak bisa nahan perilaku, behavior, dan attitude-nya dia. Nah itu sebenarnya terjadi kan, kita nggak bisa asal ngejudge orang ya kayak, ih kok dia jahat banget sih, atau kok dia dingin banget sih jadi orang. Atau kita coba lihat si ibu-ibu, si wanita itu yang anaknya dukun. Nah ternyata dia itu dari kecil sering dipukulin sama ibunya dan ayahnya kayak nggak ngebelain sama sekali, sampai dia stres, teriak-teriak, dikira gila, dipasung, akhirnya dijual lah ke seorang dukun, dijadiin anaknya dukun. Nah itu kan kayak masa lalu seseorang, bahkan gak harus masa lalu ya, kayak masalah seseorang yang kita tuh nggak pernah tahu gitu loh. The first time we meet a person, we meet a new person. Pertama kali kita ketemu orang, nggak mungkin dong orang langsung bakal terbuka tentang kehidupannya dia itu seperti apa gitu loh. Dan setiap orang tuh dealing with their own battle gitu loh. Setiap orang punya fight-nya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing. Jadi walaupun kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin kok perilakunya agak aneh sih, kok respon dia atau cara komunikasi dia ke orang tuh agak berbeda sih. Nah alangkah baiknya kalau kita nggak ngejudge mereka gitu, karena ya kita nggak tahu apa sih masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi saat itu. Better kita fokus sama diri kita sendiri. That's the first lesson. Nah, terus kisah cinta yang menarik banget menurut aku itu tentang si Jung Tae sama Lee Arum. Si Jung Tae ini ceritanya kecanduan sama miras gitu, kecanduan sama minuman keras, sehingga akhirnya dia direhab gitu lah ya, dirawat di rumah sakit jiwa ini gitu. Nah, sedangkan si Lee Arum ini dia adalah korban KDRT sama mantan suaminya, kalau nggak salah
tuh udah cerai deh di situ tuh ceritanya. Sampai dia tuh depresi, jadi dia tuh suka nangis, pokoknya sering nangis terus gitulah. Nah, makanya dia direhab ke si RSJ ini. Kemudian mereka ketemu sebagai sama-sama pasien gitu kan. Tapi di sana ada aturan bahwa pasien itu nggak boleh saling jatuh cinta gitu, kayak nggak boleh saling menjalin hubungan gitu di dalam rumah sakit. Sampai mereka sering ngumpet-ngumpet segala macem dan sempat berniat ingin kabur. Terus ada satu yang menggelitik aku banget ya. Ini kayak menyadarkan aja sih. Jadi si Jung Tae ini waktu itu di motel dia dikasih minuman. Ini ternyata miras gitu kan, ternyata alkohol. Dia taruh. Terus kira si Lee Arumnya kan yang minum, dia kan gak ada masalah sama alkohol, gak ada masalah sama minuman keras gitu. Nah besokannya pas mereka mau kabur nih, ceritanya mereka udah mau lari gitu lah ya. Si Jung Tae ini berhenti pas lagi jalan, terus dia kayak ngeliatin Arum gitu, terus dia bilang I can't gitu, kayak aku nggak bisa. Kenapa tau nggak? Dia bilang aku sayang sama kamu. Dia bilang gitu, aku cinta sama kamu, dan ketika aku ngeliat alkohol semalam, aku ngerasa aku belum terlalu bisa menahan diri aku terhadap alkohol itu gitu. Kayak dia ngerasa dia belum benar-benar sembuh tuh loh dari kecanduannya terhadap miras. Yang aku lihat di sini adalah bahwa si Jung Tae ini begitu mencintai perempuan ini sehingga dia ngerasa bahkan dia rela melepaskan demi kebaikan si perempuan itu gitu loh. Jadi ketika kita mencintai seseorang, benar-benar mencintai seseorang, kita tuh mau apapun yang terbaik untuk orang itu, even if it means that you have to let her go. Bahkan ketika itu berarti kamu harus ngelepasin dia dan dia nggak harus sama kamu gitu, entah sekarang atau entah untuk selamanya gitu ya. Kalau di film ini kan ceritanya akhirnya dia udah mulai membaik, terus ketemu lagi kan di rumah sakit gitu. Nah intinya dia kayak ngelepasin gitu loh. Dia bilang kamu tunggu aku ya di luar sana baik-baik, ketika aku udah sembuh aku pasti akan datengin kamu. Dan itu kayak menurut aku so sweet gak sih? Even though bukan karakter utama tapi itu luar biasa keren. Jadi kayak gitu guys, kalau kalian nemuin orang ya yang ngomong I love you, tapi kayak egois banget, terus maunya demi kebaikan dia sendiri, that's not love. Lesson learned. Chat. Terus kisah lain yang patut kita jadikan contoh yaitu adalah kisahnya Kwon Gi-do. Kita belajar bahwa kita harus berani speak up for yourself. Kita harus berani mengeluarkan unek-unek kita. Karena memang kalau kita tahan terus bisa sih, tapi at some point dia akan meledak, dan takutnya meledaknya ini tuh di saat yang tidak tepat atau berdampak buruk gitu ke orang-orang di sekitar kita, ke kehidupan kita selanjutnya gitu loh. Jadi ceritanya tuh dia adalah seorang anak dari keluarga pejabat. Semua di keluarga dia itu berprestasi gitu loh selain dia, sehingga keluarga dia tuh kayak look down on him gitu, kayak nggak nganggep gitu loh. Dia bukan orang yang dibanggain sama keluarganya gitu. Nah, dan itu membuat dia ngerasa kayaknya keluarga gue dan orang tua gue tuh nggak sayang deh sama gue. Dan akhirnya diketahui kalau dia punya episode manik gitu kan. Aku udah lupa sih episode manik atau bipolar. Intinya ada fase-fase dimana dia itu manik banget yang nggak bisa dihentikan. Dia lari tanpa baju gitu kan, nggak pakai baju, telanjang kesana kemari, dan sangat susah untuk ditangkap. Jadi katanya larinya itu cepet banget. And then ada satu momen dimana dia ngerusuhin, dia mengacaukan kampanye si papanya. Jadi dia naik ke atas panggung gitu. Ini menyentuh banget sih. Dia cerita ke publik. Dia akhirnya ngomong bahwa dari kecil dia tuh sering dikunciin karena nilainya jelek atau apa gitu. Pokoknya dia bukan kebanggaan dari keluarga dia. Orang tuanya tuh kayak regretful gitu loh sama dia, menyesal punya dia dalam keluarga, sehingga dia nggak diperhatiin. Dan dari situ dia bilang kayak gini nih, sedih banget sumpah. Nih aku sambil bacain aja. I was the only stupid one in my family, but it's not my fault. I was just born a little dumb. Oh, sedih gak sih? Ada sih memang beberapa keluarga yang kayaknya tuh ambis banget pengen seluruh anggota keluarga itu berprestasi, dan somehow memang pasti ada salah satu anak dalam satu keluarga yang gak bisa aja gitu loh memenuhi ekspektasi orang tuanya. Tapi bukan berarti mereka tuh nothing gitu. Itu ceritanya di kisahnya si siapa nih? Gidon ini ya, si Kwon Gi. Siapa sih namanya? Siapa sih, nama lu susah banget sumpah. Oh Gido, Kwon Gido. Mohon maaf nggak terlalu hafal, apalagi cuman Kang Tae, Sang Tae, Mang Tae, Kwon Moon Young. My favorite actress. Dan ternyata setelah dia ngomong kayak gitu dan dia ditampar sama ibunya kan habis itu, justru dia sadar ternyata ini adalah tamparan cinta, katanya gitu. Bahwa ternyata ibunya tuh care sama dia gitu loh. Emang agak sedikit twist sih, cuman intinya setelah dia mengutarakan pendapatnya itu, perasaannya itu dia ngerasa lebih baik, dan akhirnya he's getting better. Ya kan, akhirnya dia sembuh segala macam dan bisa berfungsi lagi dengan baik di kehidupan dia. It's gonna be okay. Selanjutnya life lesson yang menurut aku penting banget, yang perlu
kita ketahui itu adalah setiap orang punya mekanisme pertahanan jiwa yang berbeda-beda dalam merespon suatu stresor atau kejadian yang traumatis dalam hidup dia. Tuh, kita ambil contoh si ibu rubah. Aduh, kalau di dongengnya sih ngomongnya ibu rubah ya, tapi nggak tahu ceritanya anaknya itu meninggal setelah ngasih dia shawl yang mahal banget. Dia bilang, buat apa kamu beliin mama shawl ini, mending ditabung duitnya, aku menyesal punya anak seperti kamu. Akhirnya anaknya ini sedih, nyebrang nggak lihat-lihat, ketabrak mobil, akhirnya meninggal. Nah terus si ibu ini kayak nyesel banget kan, kenapa kata-kata terakhir yang gue keluarkan ke anak gue tuh kayak gitu loh. Ini jadi pelajaran buat kita juga sih, bahwa kita harus berhati-hati sama ucapan kita gitu, karena ucapan itu adalah doa dan jangan sampai yang keluar tuh nggak enak gitu. Nah akhirnya karena dia nggak bisa mengatasi kesedihannya, akhirnya mekanisme pertahanan jiwa dia bikin dia nggak bisa membedakan realita dan non realita. Itu dia kayak halu gitulah. Dia bilang, anakku masih hidup, putriku itu kuliah di luar negeri, dan aku adalah istri dari seorang suami yang kaya raya. Nih lihat shawl aku mahal, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia sempat ngira kalau Ko Moon Young ini adalah anak perempuannya gitu, dan Moon Young sempat hampir percaya gitu kan. Tapi akhirnya dia tahu bahwa she's not her mother, dan dia sebel, dan akhirnya dia kayak menampar dengan kata-kata gitu. Dia bilang kayak wake up from your dreams gitu. Sehingga akhirnya si ibu ini sakit, tapi dia sadar bahwa dia harus ngadepin kenyataan gitu. Another story tentang mekanisme pertahanan jiwa yaitu tentang si bapak-bapak, kakek-kakek tua ya, yang adalah seorang veteran gitu. Dia sempat menjadi tentara, dimana dia sempat ngebunuh banyak anak kecil pakai senapan karena perintah atasan. Dan dia nyesel banget di situ. Dia kayak nggak bisa move on dari, dia merasa itu dosa banget gitu, kayak itu beban hidup yang harus dia tanggung gitu loh, melihat wajah-wajah anak kecil yang dia bunuh. Sehingga akhirnya sampai usia tua, ketika dia dengar suara mesin yang agak kenceng, dia jadi keinget suasana pas di peperangan. Di sini kita belajar bahwa gini, setiap orang tuh pasti mempunyai stresor dalam hidup dia, masalah atau tantangan yang harus dia hadapi. Tapi begitu juga tiap orang punya mental resilience yang berbeda-beda. Dia punya ketahanan jiwa dan cara merespon yang berbeda-beda. Ketika seseorang itu mekanisme pertahanan jiwanya kurang matur, tidak matur, istilahnya tuh nggak siap gitu ya, maka jiwa dia ini akan mencari cara lain untuk bisa coping with the stress, kayak untuk bisa mengatasi stres itu gitu loh. Ada yang akhirnya jadi menutup diri, nggak kuat dengar suara-suara kayak itu, nggak bisa move on, dia nggak bisa keluar dari masa lalu dia. Akhirnya ada yang jadinya malah berhayal supaya dia tetap ngerasa dia oke, dia menganggap putrinya masih hidup. Nah ini yang perlu kita sadari sih, awareness dalam diri kita sendiri, bahwa kita perlu menguatkan mental kita gitu loh. Memang hal ini nggak bisa dilakuin sendiri sih, ujung-ujungnya balik lagi ke cinta yang ada di sekitar kita gitu loh, kayak love from our parents, from our family. Jadi ya, what we can learn from this is spread love. Even gak harus dari keluarga, tapi kalau kita punya support system, sahabat-sahabat, lingkungan pertemanan yang memang penuh kasih sayang, terus positif dan gak toxic, niscaya ketika kita dihadapkan ke suatu cobaan lah ya istilahnya dalam hidup kita akan bisa lebih terbantu dalam melewati itu gitu, tanpa harus jatuh ke stress coping mechanism yang tidak sehat gitu guys. So, spread love. Next life lesson, ini aku paling ngena banget sih, bener-bener ngena banget sih di hati, cia. Ingat nggak pas sih Ko Moon Young itu nulis buku tentang The Boy Who Fed on Nightmares? Nah, di situ ada suatu quote terakhir yang bener-bener ngena banget sih. Yang bisa kita pelajari adalah confront your trauma. Jadi, suatu kejadian traumatis atau kejadian gak enak dalam kehidupan kita, kehilangan dalam hidup kita atau apapun itu harus kita hadapi. Nih, mending aku bacain aja ya quote-nya sih. Aku ceritain aja deh. Singkat kata, Ko Moon Young ini bikin buku dongeng anak-anak tentang seorang anak laki-laki yang selalu mengalami mimpi buruk gitu, dari masa lalunya yang kehilangan apa segala macem. Nah, terus dia nggak pengen kan, dia tiap malam tuh bangun karena mimpi buruk, dia tuh selalu terbangun, gak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya dia datang ke penyihir, dia minta supaya hapus aja memori-memori gak enak dalam hidup aku, biar aku bisa hidup dengan tenang gitu. Terus penyihir ini bilang, oke, tapi ada syaratnya ya, nanti aku akan minta sesuatu dari kamu, dia bilang gitu. Nah terus akhirnya dia bilang, oke, yang penting aku bahagia. Akhirnya dihapuslah ingatannya si anak ini yang gak enak-enak, tapi ternyata sampai gede dia gak bahagia juga. Dia bingung dong kenapa. Akhirnya suatu malam penyihir ini datang lagi. Dia bilang, kenapa memori burukku udah dihapus tapi aku juga gak ngerasa bahagia? Dia bilang kayak gitu kan. This is the best quote ever. Dia bilang gini, intinya gini, semua memori yang gak enak, kehilangan, situasi tidak enak yang terjadi dalam hidup kamu, itulah yang membuat kamu jadi orang yang lebih kuat. Orang yang bisa merasakan pain, itulah orang yang akan merasakan kebahagiaan. Jadi, semua sakit dalam hidup kamu tuh jangan dilupakan. Ingatlah dan hadapilah. Jika tidak dihadapi, kamu akan selalu menjadi seorang anak kecil dengan jiwa yang tidak bertumbuh. Terus langsung nyes gitu kan. Dan ceritanya si Gang Tae tuh lagi ngebaca ini langsung kayak
tertampar dalam hati gitu, kayak bener juga gitu. So, confront your trauma. Do not run from it. Jangan lari dari sana, tapi hadapilah. Nah, ada lagi yang bagus sih, itu tentang finding the real face. Kalau kalian ngeliat episode terakhirnya, si Moon-young ini akhirnya bikin video lagi. Bikin video mah gue, bukan Moon-young. Bikin buku dongeng tentang judulnya tuh Finding the Real Face. Sebenarnya berkisah tentang mereka bertiga sih, si Moon-young, Gang-tae, dan Sang-tae. Jadi mereka bertiga ini ngerasa nggak bahagia karena wajah mereka tuh, kebahagiaan mereka tuh diambil sama seorang penyihir jahat. Tapi setelah melalui perjalanan hidup, ketemu dengan banyak orang, menyembuhkan orang lain, emotional healing ya orang lain, mereka sadar bahwa sebenarnya yang diambil oleh penyihir jahat itu bukanlah wajah mereka, tapi keberanian mereka untuk mencari kebahagiaan. So the lesson that we can learn here, hal yang bisa kita pelajari adalah happiness is fought for. Jadi kebahagiaan itu harus kita yang ciptakan dan kita dapatkan gitu, kita cari dan kita temukan ya, nggak cuma nyari doang, tapi kita temukan gitu loh. Kadang banyak orang yang ngerasa tersesat gitu ya, lost dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka lupa sama wajah mereka, mereka nggak tahu wajah kebahagiaan mereka tuh seperti apa gitu loh. Kebahagiaan itu diperjuangin gitu loh. Kebahagiaan itu kita yang ciptain gitu. Itu datang dari diri kita sendiri kok. Kebahagiaan itu adalah pilihan. Apapun kondisi kamu bisa milih untuk bahagia atau kamu bisa milih untuk ya udah terus aja gitu dalam kesengsaraan, dalam emosimu sendiri gitu. Dan quote lagi yang bagus kalau aku boleh tambahin dari Buddha kalau nggak salah ya, atau dari mana ya? If you focus on hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Nah, intinya kalau kita terus berfokus sama kesakitan, kehilangan, segala macem tanpa melakukan apa-apa ya, maksudnya cuma fokus di sana aja tanpa menghadapi itu dan berusaha untuk mengubah hal tersebut, ya kita bakal sengsara terus, nggak akan ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita memilih untuk belajar dari segala luka yang pernah kita alami gitu, segala sakit dalam hidup yang pernah kita alami, ya disitulah kita bertumbuh, tuh jiwa kita tuh enriched gitu loh, kayak bertumbuh gitu loh. Dan yang terakhir banget, the most important lesson that we can learn adalah kayak judul dramanya, it's okay to not be okay. Namanya juga hidup, nggak mungkin kita selamanya positif terus atau mulus-mulus terus tanpa ada obstacles atau batu-batu kerikil dalam kehidupan kita. Dan ya akuin aja gitu loh bahwa it's okay untuk menjadi tidak baik-baik saja. It's okay untuk menjadi berbeda, kayak Sang-tae autis atau Moon-young ASPD, antisocial personality disorder dan lain sebagainya. Bahwa actually mengakui bahwa kita nggak baik-baik aja itu adalah the first step of becoming okay. Semakin cepat kita menerima keadaan kita, semakin cepat pula kita akan pulih, kita akan sembuh, kita akan membaik. Jadi pengen nonton lagi drakornya gimana dong guys? Udah mulai ship atulah. Aku tuh suka banget loh beneran. Kayak menurut aku tuh dongeng-dongengnya itu, dia tuh bisa menyampaikan pesan-pesan moralnya itu dengan cara yang tersirat dan tersurat sekaligus gitu loh, ya nggak sih? Kayak dongengnya aja tuh pesannya tuh keren gitu. Walaupun dalam bentuk dongeng, tapi life lessonnya tuh dapet banget. Bukan berarti karena dongeng cerita anak-anak terus jadi kayak pesannya sepele dan hanya untuk anak-anak, yang enggak, justru ternyata dalam banget, dalam banget cuy ceritanya. So, aku rekomen banget untuk kalian semua yang belum nonton It's Okay to Not Be Okay untuk nonton It's Okay to Not Be Okay, because it's okay to not be okay. And like whatever you deal with in life, apapun yang kalian hadapi dalam hidup, percayalah bahwa kalian tuh nggak sendiri. Ingat bahwa setiap orang punya tantangan dalam hidupnya masing-masing. No, I'm not going to cry. No, it's my contact lens. Ini contact lens aku deh, ya sih. So, that's why jadinya kan. That's it pembicaraan dan diskusi kita tentang life lesson mental health dari drama Korea It's Okay to Not Be Okay yang bisa kita pelajari hari ini. Bener-bener buat aku drama ini keren banget, masterpiece banget, karena dia bisa membuat kita tuh memahami, oh begini loh sisi manusia yang sebenarnya. So, that's all the video for today. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Aku percaya video ini bermanfaat dan berguna buat kalian. Buat kalian yang jadi penasaran dan belum nonton, cus langsung nonton It's Okay to Not Be Okay. Jadi promosi, Anyway, seperti biasa, jangan lupa buat subscribe ke channel Claire Hayes. Klik. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. Also, pick my friends on Instagram @Claires and my TikTok @Claires. Buat yang ada saran, usul, pendapat, pertanyaan, boleh banget ya komen di bawah. Oke? Thank you guys. See you on my next video. Usul ya next video apa? Dadah.